Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Sebagai pengganti UN dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan akan ada pembuatan paper project. Kali ini kita sudah putuskan untuk paper projectnya dalam bentuk jurnal penelitian. Jadi lebih simpel ya, karena memang mungkin sekolah juga menyadari bahwa ini waktunya memang agak sedikit mepet gitu ya. Jadi memang kita putuskan untuk bentuk dari paper project yang akan kalian susun adalah jurnal penelitian. Summit itu cuma wadah untuk gua bersosialisasi, buat gua berkembang, buat gua kenal orang-orang kayak ini. Unik aja sih sama peraturan-peraturannya. Ya rumah kedua sih, karena hampir 24 jam aja tuh kita sisanya tuh di sekolah terus. Wadah gitu loh, wadah untuk semua aspirasi kita sebagai siswa aja gitu. Banyak temu teman-teman yang keren, teman-teman yang inspirasional gitu. Isfil tuh rumah kedua bagi gue karena banyak suka duka yang gue alamin. Sekolah yang deket dari rumah sih makanya enak. Kalau gue tempat favorit di Isfil, jembatan sih asli, jembatan Isfil. Itu seru banget kalau ngumpul sama teman-teman, apalagi kalau pas istirahat, apalagi jam kosong, seru sih. Paling favorit kelas, soalnya kayak udah PW banget kan belajar di kelas, makan di kelas, jadi apa-apa tuh di kelas. Sukanya tuh di kelas ngumpul rame-rame bareng teman-teman. Di kelas tuh biasanya tuh kelas gue tuh kelas paling rame, IPS 2. Dari IPS 2 kelas 11, kelas 12 paling rame karena ya anak-anak kayak gitu deh pada nimbrung di IPS 2. Di jembatan juga sih, karena emang seru banget kalau nongkrong di situ, lagi pas istirahat. Toilet, karena bisa berkreasi sebebasnya gitu, kita bisa ngapain aja di toilet. Di kantin, karena kita bisa ngumpul bareng. Kelas of course gitu, kayak kelas tuh ya kita bisa banyak cerita. Sama masjid, soalnya di situ kita bisa kumpul ramean gitu. Tempat rak sepatu masjid gitu, karena kita di situ udah gudang semua gosip-gosip cowok-cowok tuh di situ gitu loh. Itu sih ya kan? Tempat gibah ya? Tempat gibah gitu di situ. Kalau gue ya cuman komplain gara-gara kos kaki aja sih cukup. Ya cuman ada beberapa peraturan yang kalau menurut gue sih nggak ngaruhin buat, maksudnya nggak ada pengaruh buat ke pelajaran. Peraturannya itu kalau di Isfil nggak boleh pakai sweater atau jaket. Menurut gue itu nggak masuk akal aja sih, karena kan kita tetap pakai seragam juga kan. Jadi menurut gue itu paling nggak masuk akal. Rambut itu adalah mahkota pria gitu. Kalau yang cewek kan pada pakai kerudung kan nggak mungkin dicek. Ya nggak ngaruh ke kita doang, nggak ngaruh ke kita aja sih. Maksudnya kayak ya rapi ya sih, cuma kayak ya emang itu bakal nentuin kita gimana nya untuk beretitude atau apa. Masalah dalaman baju sih, soalnya kayak kenapa harus putih gitu loh, emang warna lain salah gitu. Jujur kitanya aja yang susah diatur. Satu kasus yang paling gue inget itu, jadi ada sebuah pelajaran gitu, pelajaran sejarah, itu suruh bawa triplek, satu kelompok nih. Lupanya kami nggak bawa triplek sama sekali gitu, jadi kita habis zuhur bawa mobil temen, kita beli triplek, kita balik lagi, dan kita disetrap. Baru dapet seragam, udah kena kasus gara-gara muter CCTV. Terus pernah ke gap pacaran juga. Terus paling lip tint ya yang paling sering mah kalau cewek-cewek. Kalau gue mandul sekolah sih, pertama kali mandul sekolah langsung ketahuan, jadi trauma 3 tahun. Kalau masalah percintaan sih di SMA tuh berkenang banget sih, apalagi sampai melibatin teman-teman, digibahin gitu-gitu kalau gue. Ya nyesel aja sih, dulu tuh deket banget, sekarang udah enggak, udah kayak orang gak kenal. Jadi ya cuman pengen bilang kangen doang. Kangen aja. Iya. Ya tau lah siapa. Ya maaf ya dulu gue ghosting. Gak ghosting sih sebenarnya, cuma ya gitu gak berjalan lancar aja, maaf ya. Minta maaf kalau udah gue putusin gara-gara mengincar cewek dari kelas 10 gitu sampai sekarang, terus akhirnya endingnya nggak happy ending. Sebutin dong.
Nggak punya sih gue, lempeng-lempeng aja. Emang gue dari dulu emang fokus di pelajaran gitu. Sebenarnya event-event sekolah juga ya bakal kangenin sih kayak 17-an. Itu kan nggak mungkin juga ya nanti kita bakal ngadain lagi. Gue juga bakal kangen banget masa-masa nakal kayak cabut rame-rame, bener-bener rame-rame sama teman-teman. Terus masuk kelas telat berjamaah. Terus itu sih yang paling dikangenin banget karena itu nggak akan terulang lagi. Semua guru punya cara masing-masing sih untuk ngajar. Semua guru unik sih menurut gua. Apalagi kayak kalau yang berkesan banget di gue sih Bundo, respect Bundo, respect banget dari yang kadang bisa jadi musuh murid, tapi ya dia cuma pengen kita jadi lebih baik sih. Bu Dinda guru MTK kelas 11 itu adalah satu-satunya guru MTK yang bikin gua paham MTK. Bu Tiara itu dia ngajar seni. Kalau ngajar seni dia tuh kayak santai aja. Masalahnya umur dia tuh nggak jauh beda, jadi kalau ngobrol tentang apapun masuk di segala aspek gitu. Berarti dia bisa jadi Temen temen ya? Iya. Terus dia juga bisa ngeposisiin diri lah, apa di mana saatnya dia ngajar sama saatnya kita bercanda gitu. Buat guru-guru yang pastinya makasih udah ngebimbing kita selama sekolah di ISFIL. Walaupun kadang ada guru-guru yang nyebelin, yang suka marah-marah, yang killer, tapi itu juga bakal gue kangenin. Jadi makasih aja buat semuanya. Iya sih sama. Terima kasih banget sama guru-guru dari gue belajar banyak banget. Nggak tentang pelajaran, maksudnya tentang kehidupan pun juga banyak juga dari guru-guru. Gimana nanggepin orang, gimana kita memandang orang. Di kelas 11 dan 12 pelajarannya kan daring. Banyak anak-anak yang go on cam yang istilahnya ya kurang ngedengerin kan. Jadi terima kasih udah sabar, doain kita bisa masuk ke PTN atau univ-univ yang kita mau. Ya pokoknya buat teman-teman seangkatan gue minta maaf misalnya ada salah. Banyak sih salah gue, apalagi gue suka marah-marah ke kalian semua. Ya gue minta maaf. Makasih juga udah ngisi 3 tahun ini. Ya walaupun 2 tahunnya hampir online ya sekolah kita, jadi ya nggak ketemu tiap hari, cuman nggak apa-apa. Ya pokoknya makasih aja udah bikin kenangan. Terus nanti kalau misalnya kita udah lulus, udah ke jalannya masing-masing, semoga kita nggak lupain satu sama lain, nggak sombong, dan bisa sering ketemu juga biar kita nggak saling lupa. Angkatan kita tuh nggak pernah yang ada namanya field trip dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi menurut gue kurang waktu buat bareng-barengnya aja gitu. Kayak kita suatu saat reuni, mungkin ya jangan apa sih bahasanya, Geng-geng lah, pisah-pisah. ya jangan pisah-pisah lah kayak kita dulu. Terus pesan gue, semoga kalau misalkan kita udah lulus, kita semua sukses kuliahnya, sampai kerjanya sukses. Terus jangan lupa juga untuk tetap menjalani silaturahmi. Silaturahminya tetap terjaga dan jangan lupain satu sama lain. Gitu tuh. Bye. See you on the top. I love you all. Dadah, thank you. Masa putih abu-abu adalah masa yang menyenangkan, punya banyak teman, dan belajar banyak hal. Semua itu tak terasa dihabiskan selama 3 tahun bersama guru dan kawan-kawan. Tapi, setelah titik puncak kelulusan terlihat, keluh, kesah, dan segala tekanan harus dilewati. Perjuangan besar untuk mencapai keberhasilan pun dimulai. Sebelumnya, mungkin angkatan 2020 sudah mengalami pahitnya berpisah tanpa perpisahan, tanpa pertemuan yang mengesankan, menutup cerita akhir masa sekolah.
Kami kira semuanya akan berakhir di angkatan 2020 saja. Nyatanya, penderitaan masih terasa hingga generasi selanjutnya. Bahkan, sudah hampir setengah masa. Kami hanya takut seperti tahun sebelumnya. Pahitnya penutupan masa sekolah tanpa adanya kata berpisah. Berpisah dengan teman sebaya tanpa adanya sayonara. Dan tidak ada sorak haru bahagia. Mungkin sepanjang sejarah sekolah, ini yang paling menyedihkan, bukan mengesankan, malah mengenaskan. Yang dialami siswa malas dengan nasib yang naas. Penderitaan kakak kelas kami mungkin tergolong menyedihkan, tapi kami lebih dari hanya sekedar kesedihan. Kami hanya berharap semua ini sudah selesai sebelum kami menjelang perpisahan, supaya kami bisa berpisah sebagaimana mestinya. Hampir setengah masa-masa SMA kita diambil oleh pandemi. Kita tidak tahu sampai kapan ini pulih. Rasa penat karena menyiapkan masa depan, rasa sedih karena kita tidak bisa menghabiskan masa SMA dengan normal. Cukup berat, tapi kita harus bisa melewati ini. Selamat berjuang teman-temanku. Selamat karena telah menjadi bukan anak SMA lagi. Selamat mengejar mimpi-mimpi yang sudah kalian susun. Jagalah diri kalian sebaik mungkin. Jangan hanya menjadi sang pemimpi, tapi gapailah mimpi itu dan jadilah sang pemimpin. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Harapanku untuk teman Smafil 38 adalah agar hidup ini berjalan sesuai dengan keinginanmu. Impianmu tetap besar, kegelisahanmu selalu kecil, dan kamu tak akan mendapatkan beban yang melebihi kemampuanmu. Amin. See you on top. Smafil 38.